Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menonton. Legenda Lagolo yang nakal. Di suatu desa, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Namun, belum dikaruniai anak. Mereka selalu berdoa meminta kepada Tuhan supaya dikaruniai seorang putra ataupun putri. Suatu waktu, doa yang selalu mereka panjatkan dikabulkan. Sang istri pun mengandung. Tidak terkira kebahagiaan suami istri tersebut. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan gagah. Bayi itu diberi nama Lagolo. Semenjak masih kecil, suami istri tersebut selalu memanjakan Lagolo. Hal ini mengakibatkan buruknya perangai Lagolo. Lagolo memiliki sifat yang pemalas. Selain itu, perangai buruk lainnya yaitu semua keinginan Lagolo harus dipenuhi. Jika tidak, dia akan mengamuk dan merusak apapun yang ada di dekatnya. Bahkan, ia berani melawan kedua orang tuanya. Setiap hari ada saja laporan dari penduduk bahwa Lagolo berkelahi dengan masyarakat baik di desa ataupun di luar desa. Semua itu membuat kedua orang tuanya bersedih hati. Suatu hari, suami istri itu sedang membicarakan anaknya. Dahulu, aku memberi nama anak kita Lagolo. Aku berharap agar setelah dewasa dengan menggunakan golo atau golok, ia mampu membuka lahan baru untuk pertanian dan perkebunan, sehingga kita tambah sejahtera dan dapat menikmati masa tua. Namun nyatanya, anak itu benar-benar pemalas. Jangankan membuka lahan, membantuku di kebun saja dia tidak mau, kata sang suami pada istrinya. Pembicaraan itu menghasilkan kesepakatan di antara mereka. Mereka memantapkan tekad untuk membuang putranya. Di hari yang telah direncanakan, mereka menyiapkan bekal yang banyak dilengkapi lauk pauk yang enak dan sedap. Hal ini untuk menarik minat Lagolo agar mau menemani sang suami pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Agar Lagolo tahu betapa lezatnya masakan yang akan dibawa ayahnya, ibu Lagolo membolehkan sepertiga masakan disantap Lagolo sebelum pergi, sedangkan sisanya dibawa untuk bekal. Setelah selesai makan, Lagolo pergi bersama ayahnya dengan membawa parang. Mereka menuju hutan belantara yang lebat dan belum pernah terjamah manusia. Sudah tengah hari ketika mereka sampai di tengah hutan. Pohon-pohon di dalam hutan berdiri kokoh dengan batang yang sangat besar dan daun yang lebat. Sang ayah mencari pohon yang paling besar di antara pohon yang lain. Sang ayah menyuruh Lagolo untuk menahan pohon itu ketika ditebang. Saat pohon itu tumbang ke tanah, Lagolo menahan jatuhnya pohon menggunakan tubuhnya yang kekar. Walaupun tubuh Lagolo sangat kuat, karena pohon itu terlalu besar, tubuh Lagolo remuk tertindih pohon yang tumbang. Setelah beberapa saat, ayahnya mengira tidak ada lagi tanda-tanda Lagolo hidup, kemudian ia kembali ke rumah. Namun tiba-tiba, Lagolo telah berdiri di depannya. Ia masih hidup. Setelah kejadian itu, Lagolo tidak merubah sifatnya yang buruk. Kenyataannya, semakin malas dan kasar saja Lagolo. Kondisi itu membuat orang tua Lagolo semakin bersedih hati. Mereka kembali merencanakan siasat akan membawa Lagolo ke hutan yang sangat jauh. Sang ayah membawa ponda atau labu air yang telah dikeringkan. Labu air ini menimbulkan bunyi mirip suara orang yang menjawab panggilan apabila terkena tipuan angin. Setelah melalui hutan selama 7 hari 7 malam, tibalah mereka di hutan yang sangat lebat. Banyak buah duet tumbuh di hutan itu. Lagolo tidak dapat menahan keinginan untuk menyantap buah duet yang ranum.
Ketika ia langsung memanjat salah satu pohon yang memiliki buah yang paling banyak dan besar-besar, melihat itu sang ayah segera pergi. Melihat ayahnya tidak ada, Lagolo memanggil. Kemudian terdengar suara ayahnya. Suara itu mirip suara orang yang menjawab panggilan apabila terkena tipuan angin. Mendengar itu, Lagolo menjadi tenang. Setelah puas menyantap buah dua tiang ranum, lalu Lagolo turun mencari sang ayah. Dia pergi ke arah sumber suara yang tadi didengarnya. Lagolo sangat kaget ketika yang dia temuinya adalah buah ponda. Lagolo baru sadar ternyata orang tuanya membuang dirinya disebabkan perangainya yang tidak terpuji. Pada suatu hari di dalam hutan, Lagolo bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu terlihat bingung, sama seperti dirinya. Lagolo memberanikan diri menyapa laki-laki itu. Akhirnya keduanya saling berkenalan. Laki-laki itu bernama Sandari. Mereka memutuskan menjadi sahabat dan akan berpetualang bersama-sama. Beberapa hari setelah itu, sayup-sayup mereka mendengar ada orang yang sedang bercakap-cakap. Keduanya pergi ke arah suara itu. Ternyata suara itu berasal dari dua orang anak laki-laki yang memiliki nasib yang mirip seperti mereka berdua, yaitu dibuang oleh keluarga dan masyarakat karena sifat mereka yang nakal. Kedua anak yang mereka temui itu bernama La Bongo dan La Ngepe. Keempat orang itu memutuskan menjadi sahabat dan akan berpetualang bersama-sama. Mereka sepakat menjadikan Lagolo sebagai pemimpinnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka harus bekerja keras mengumpulkan buah-buahan serta umbi-umbian untuk disantap. Mereka bersahabat dan bergurau serta belajar kemampuan dengan para binatang itu. Suatu hari, Lagolo mengusulkan untuk mencari ikan di laut. Kemudian mereka pergi menuju teluk kecil dengan air yang tenang. Mereka melihat banyak sekali ikan di teluk itu. Tugas yang harus dilakukan pertama kali ialah membendung teluk itu. Tugas ini diberikan pada Sandari. Ini disebabkan karena nama Sandari memiliki arti pagar pembatas air. Sandari melakukan tugasnya dengan baik. Air teluk berhenti mengalir ke laut. Tugas yang kedua adalah mengeringkan air laut yang menjadi tugas Labongo, karena Labongo memiliki arti mengeringkan air. Tidak membutuhkan waktu yang lama, air laut itu menjadi kering dan terlihat banyak sekali ikan menggelepar. Tugas selanjutnya, La Ngepe menangkap ikan yang bertebaran. Ngepe merupakan bahasa Bima yang memiliki arti menangkap ikan. Tugas terakhir adalah bagian Lagolo. Lagolo lah yang mengumpulkan ikan-ikan itu. Kemudian, empat sahabat itu juga berhasil membunuh sepasang raksasa yang bernama Ompu serta Wai Ranggasasa, yang memiliki arti kakek dan nenek raksasa. Kini mereka berempat menempati rumah raksasa itu. Namun, saat persediaan makanan telah menipis, mereka pun kembali berpetualang. Tibalah mereka berempat pada sebuah desa yang cukup ramai. Di desa tersebut ternyata sedang diadakan pertandingan kekuatan di istana. Lagolo pun ikut bertanding. Dengan kemampuan lari yang dipelajarinya dari sang rusa, ia menjadi pemenang dalam lomba lari. Menggunakan ilmu memanjat yang dipelajari dari sang monyet, ia menjadi pemenang lomba memanjat pohon pinang yang sangat licin karena telah dilumuri lemak. Sangat banyak hadiah yang didapatkannya, sehingga sampailah gilirannya untuk ikut sayembara bertanding dengan jagoan kerajaan. Raja mempersilakan kedua jagoan maju ke hadapan para penonton untuk berdiri saling berhadapan dengan jarak 5 depa. Raja mengumumkan petunjuk tata cara aturan mengikuti lomba. Setelah bertanding, Lagolo menjadi juara pada pertandingan itu. Terdengar gegap gempita sorak-sorai para penonton dan meneriakkan nama Lagolo si pemenang.